Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa pagi hari saudara di dalam doa dan renungan firman. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini akan mengangkat judul Keluar dari Kemiskinan. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan judul ini, jiwa saudara meronta-ronta ingin keluar dari kemiskinan, bukan? Tapi saya mau katakan, siapkan hati saudara terlebih dahulu, karena kebenaran yang disampaikan mungkin akan membuat telinga saudara panas. Yang penting hati kita bertobat, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nas firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Nah saudaraku, kalau saudara mendengar judul renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, yakni keluar dari kemiskinan, mungkin ada di antara saudara yang berpikir, paling-paling nanti hambanya akan menyampaikan mengenai hukum persepuluhan kan? Well, saya mau katakan tidak saudaraku. Saya tidak akan membawa prosperity gospel atau Injil kemakmuran di pagi hari ini. Saya juga tidak akan memberikan saudara kunci berkat, tetapi yang saya mau bagikan ialah kunci pintu untuk keluar dari kemiskinan. Kunci yang pertama ialah bertobat dan mengikuti Yesus. Ayat di dalam Ulangan 7 tadi itu menceritakan sedikit bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kalau ada kata budak atau perbudakan, itu menandakan bahwa bangsa Israel itu benar-benar miskin, saudaraku. Mereka harus 7 hari bekerja, membuat batu bata, tanpa digaji. Boro-boro dikasih gaji. Makan minum aja belum tentu mereka menerimanya. Malahan sepanjang hari mereka hanya menerima cambukan dan penderitaan. Perbudakan di Mesir adalah gambaran daripada perbudakan dosa. Dunia ini sudah jatuh dan berada di bawah kutuk, saudaraku. Termasuk di dalamnya kutuk kemiskinan, kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit, kutuk kematian. Dan ada begitu banyak kutuk yang membelenggu setiap orang yang ada di dunia ini. Itu sebabnya saya katakan bahwa kunci untuk boleh keluar dari kemiskinan ialah bertobat dan mengikuti Yesus. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara sudah bertobat, mengakui Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti Dia dengan sungguh, maka saya percaya jalan hidup saudara adalah jalan hidup orang benar yang senantiasa di bawah naungan berkat dan pertolongan Tuhan. Ketika saudara masih belum di dalam Tuhan, pasti ada begitu banyak kutuk yang menggerogoti kehidupan saudara. Ketika saudara membuka usaha, bangkrut. Ketika saudara sudah berjerih lelah bekerja, uang saudara habis seperti ladang yang digerogoti oleh belalang. Seolah-olah saudara dihabisi. Belum lagi ada orang yang menderita karena sakit, karena penyakit keturunan. Dari begitu banyak orang yang saya layani, sebagian besar mengalami yang namanya kutuk atau penghukuman ini sebelum mereka mengenal Yesus. Jadi saudaraku, kunci yang pertama ialah bertobat dan mengikuti Yesus. Lalu yang kedua, kunci keluar dari kemiskinan itu ialah jangan malas. Ada 2 nas firman Tuhan di dalam Amsal yang kurang lebih isinya sama, yakni Amsal 6 ayat 9-11 dan Amsal 24 ayat 30-34. Saya akan membaca Amsal 24 ayat 30-34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak,
Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Hal yang kedua yang saya percaya seharusnya kita lakukan ialah saudara jangan malas. Saya dan saudara harus rajin, tekun dan ulet bekerja, di mana Tuhan sudah mempercayakan engkau untuk bekerja. Sebagaimana ayat di dalam Amsal ini, ada orang yang dipercayakan ladang, tetapi yang tumbuh itu adalah rumput onak, tanahnya tertutup jeruju, temboknya roboh, tidak terurus, tidak terawat. Kemudian penulis Amsal ini menarik kesimpulan bahwa ternyata semuanya itu diakibatkan oleh kemalasan. Orangnya terlalu banyak tidur, enggan untuk bekerja. Bagaimana mungkin saudara bisa keluar dari kemiskinan kalau saudara malas? Jadi saudaraku, lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itu adalah kunci daripada saudara menghargai setiap kepercayaan Tuhan di dunia ini. Maka Tuhan pasti menjadikan engkau berhasil dan beruntung. Dan yang ketiga, kunci keluar dari kemiskinan ialah berhenti memelihara gaya hidup yang tinggi. Mereka biasanya suka membeli barang-barang mahal supaya kalau ketemu dengan teman atau rekan kerja, wah, barang-barang yang kamu pakai mahal semua nih. Padahal untuk menopang gaya hidupnya yang jomplang ini dengan pemasukan, ia pada akhirnya harus membudayakan yang namanya gaya hidup suka ngutang atau pinjam uang sana sini. Besar pasak daripada tiang. Saudaraku, kalau saudara punya gaya hidup seperti ini, mari bertobat. Belajarlah menaruh ego dan harga dirimu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Ia mengasihi kita bahkan ketika kita masih hidup dalam dosa, ketika kita ini tidak berarti bagi dunia, ketika tidak seorang pun menghargai engkau, Yesus tetap memandang engkau berharga. Oleh sebab itu, taruh harga dirimu di dalam Kristus. Tidak ada salahnya kita belajar hidup sederhana. Sesuaikan dengan isi kantongmu, sesuaikan dengan gajimu. Jangan mengambil di luar itu. Karena ada begitu banyak godaan-godaan di dunia ini, supaya saudara menjadi orang kaya secara instan. Ada begitu banyak masih kunci-kunci yang saya ingin bagikan kepada saudara. Tetapi di pagi hari ini cukup 3 hal ini saja. Saya percaya itu dulu yang kita kerjakan dengan segenap hati kita. Dan ingatlah, kasih karunia dan hikmat Tuhan senantiasa melimpah untuk menolong saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hikmat dan pengertian yang Tuhan limpahkan, yang sudah mendidik dan mengajar kami dalam kebenaran. Kami mau sungguh hati Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya percaya sukacita Kristus senantiasa melimpah di dalam hati dan pikiran saudara, sehingga saudara boleh dengan hikmat Tuhan menyelesaikan segala pergumulan, persoalan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Sampai bertemu lagi di next episode dari podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.